The Smiling General. Sang jenderal yang tersenyum. Senyum dan tawa itu bagaikan selalu hangat di hati kita. Halo saudara-saudaraku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja judulnya memang saya pilihkan kalimat yang melankolis untuk menggambarkan siapa yang sedang dan akan kita bicarakan ini. Panjenengan pasti sudah mampu dari gambar judul, dialah The Smiling General. The Smiling General, sang jenderal yang tersenyum. Tiada lain adalah Presiden kedua kita, Haji Muhammad Soeharto, yang lebih kita kenal dengan nama Pak Harto. Rasanya memang senyumnya, tertawanya beliau itu luar biasa. Seakan-akan kita tidak akan rela untuk melupakan begitu saja. Baik teman-teman, berbicara tentang istilah atau julukan ya, The Smiling General, itu sebetulnya bukan orang Indonesia yang membuat, apalagi beliau sendiri sama sekali tidak. Para menteri tidak berani untuk membuat julukan itu. Yang membuat julukan The Smiling General adalah orang dari Jerman, yaitu yang bernama O.G. Ruder, yaitu seorang penulis Jerman yang menulis sebuah buku yang berjudul The Smiling General, Presiden Soeharto of Indonesia, ditulis tahun 1969. Kontan sejak saat itu, Pak Harto sebagai The Smiling General sangat populer di dunia barat. Banyak para tokoh barat yang mengagumi, yang menggambarkan bagaimana keramahan dari seorang Jenderal Soeharto. Jadi pada saat itu figur Soeharto mempunyai dua dimensi di mata orang barat. Yang pertama adalah sebagai jenderal yang ramah, selalu tersenyum dan tidak pernah marah atau jarang marah. Namun pada sisi lain, Jenderal Soeharto adalah seorang jenderal yang sangat tegas, pemberani, dan bahkan diktator. Wah. Tak kurang, majalah Times yang berpusat di New York City memberikan julukan bagi sang Jenderal Soeharto adalah sebagai seorang otoriter atau diktator. Tetapi pada tahun 2011 juga majalah Time seolah-olah meralat apa yang menjadi kesimpulannya, yaitu ketika memuat tulisan tentang 15 diktator terbesar dunia yang berhasil digulingkan. Sebagaimana telah ditulis oleh Detik News ya, bahwa majalah Time mencantumkan ada 15 tokoh yang telah digulingkan sebagai seorang diktator, yaitu antara lain Muammar Gaddafi, Saddam Hussein, Adolf Hitler, Benito Mussolini, Pol Pot, Idi Amin, Mobutu Sese Seko, Nikola Ceausescu, Slobodan Milosevic, Jean-Claude Duvalier, Ferdinand Marcos, Husni Mubarak, Fulgencio Batista, Antonio Salazar, dan Alfredo Stroessner. Jadi dari 15 tokoh itu tak satu pun yang berasal dari Indonesia. Artinya di antara 15 itu tokoh kita, Pak Harto, tidak termasuk di antara diktator yang telah digulingkan menurut majalah Times.
Baiklah, saudaraku, biarkan mereka beropini tentang Pak Harto. Yang jelas, kita mempunyai konklusi sendiri terhadap penampilan dan peran serta beliau, Pak Harto, di dalam menjalankan pembangunan di negeri kita tercinta ini. Inilah videonya. The Smiling General, sang jenderal yang tersenyum. Tentunya orang yang bisa mengetahui daripada aksara Jawa itu bisa mengetahui daripada jati dirinya. Mau diterangkan ini? Sebetulnya kalau menerangkan itu harus malam Jumat. Dan itu namanya ilmu dari nenek moyang kita itu kan dalam rangka menjabarkan mengenai Pancasila, Eka Prasida Pancakarsa. Sebetulnya falsafah daripada aksara Jawa itu. Kan daripada aksara Jawa ada 20 tuh. Hono Coroko, Doto Sawolo, Podo Joyonya, Mogo Bodomo. 20 itu. Itu betul-betul merupakan gambaran daripada nenek moyang kita untuk menjelaskan kepada kita mengenai sangkan paran kita, sangkan paran ing dumati. Dari mana kita akan kemana daripada kita itu. Sebetulnya orang yang bisa mengetahui daripada aksara Jawa itu bisa mengetahui daripada jati dirinya. Mau diterangkan ini? Sebetulnya kalau menerangkan itu harus malam Jumat. Dan itu namanya ilmu dari nenek moyang kita itu kan dalam rangka menjabarkan mengenai Pancasila, Eka Prasida Pancakarsa. Sebetulnya falsafah daripada aksara Jawa itu. Kan daripada aksara Jawa ada 20 tuh. Hono Coroko, Doto Sawolo, Podo Joyonya, Mogo Bodomo. 20 itu. Itu betul-betul merupakan gambaran daripada nenek moyang kita untuk menjelaskan kepada kita mengenai sangkan paran kita, sangkan paran ing dumati. Dari mana kita akan kemana daripada kita itu. Sebetulnya orang yang bisa mengetahui daripada aksara Jawa itu bisa mengetahui daripada jati dirinya. Mau diterangkan ini? Sebetulnya kalau menerangkan itu harus malam Jumat. Dan itu namanya ilmu dari nenek moyang kita itu kan dalam rangka menjabarkan mengenai Pancasila, Eka Prasida Pancakarsa. Sebetulnya falsafah daripada aksara Jawa itu. Kan daripada aksara Jawa ada 20 tuh. Hono Coroko, Doto Sawolo, Podo Joyonya, Mogo Bodomo. 20 itu. Itu betul merupakan gambaran daripada nenek moyang kita untuk menjelaskan kepada kita mengenai sangkan paran kita, sangkan paran ing dumati. Dari mana kita akan kemana daripada kita itu. Sebetulnya orang yang bisa mengetahui daripada aksara Jawa itu bisa mengetahui daripada jati dirinya. Mau diterangkan ini? Sebetulnya kalau menerangkan itu harus malam Jumat. Dan itu namanya ilmu dari nenek moyang kita itu dalam rangka menjabarkan mengenai Pancasila, Eka Prasida Pancakarsa. Sebetulnya falsafah daripada aksara Jawa itu. Kan daripada aksara Jawa ada 20 tuh. Hono Coroko, Doto Sawolo, Podo Joyonya, Mogo Bodomo. 20 itu. Itu betul-betul merupakan gambaran daripada nenek moyang kita untuk menjelaskan kepada kita mengenai sangkan paran kita, sangkan paran ing dumati. Dari mana kita akan kemana daripada kita itu. Sebetulnya orang yang bisa mengetahui daripada aksara Jawa itu bisa mengetahui daripada jati dirinya. Mau diterangkan ini? Sebetulnya kalau menerangkan itu harus malam Jumat. Jadi inilah, mari kita saksikan bersama video kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dulur-dulur, secara filosofis sangkan paraning dumadi itu bisa ditinjau dari dua sisi, yaitu ada sisi mikrokosmos. Apabila dipandang secara mikrokosmos, sangkan paraning dumadi adalah sebagai berikut.
Hono Coroko, artinya ada dua orang sakti yang sedang bertanding. Doto Sowolo, artinya tak ada yang mau mengalah. Podo Joyonyo, artinya sama-sama menang atau kuat atau puas. Mogo Botongo, artinya akhirnya semua menjadi lelah. Kesimpulannya, dari perang asmara itu kemudian lahirlah seorang anak manusia. Nah, itu mikrokosmosnya. Atau sangkan paraning dumadi kelahiran seorang anak manusia. Bagaimana sekarang dengan tinjauan sisi makrokosmosnya? Hono Coroko, artinya ada dua orang perwira yang sedang bertanding. Doto Sowolo, artinya tak ada yang mau mengalah. Podo Joyonyo, artinya sama-sama menang atau sakti. Mogo Botongo, artinya akhirnya semua menyerah pada sang juru damai, yaitu Aji Soko. Dari peperangan itu kemudian lahirlah negeri Jawa Dwipo. Nah, semua itu sebagaimana terangkum dalam buku karangan C.C. Berg, yaitu pengarang dari Belanda yang berjudul Penulisan Sejarah Jawa, terjemahan ya, yang dikarang pada tahun 1974 yang dengan penerbit Bratara Jakarta, khususnya pada halaman 97. Nah, saudara-saudaraku, demikianlah kisah sekilas tentang Pak Harto the Smiling General dengan tertawa dan senyumnya yang khas. Apabila ada pendapat lain tentang Hono Coroko, dapat dituliskan pada kolom komentar. Jangan lupa untuk di-share pada teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.